Dah, parah. Katanya udah ninggalin Inggris. Poros Portugal katanya. Iya. Sabar. Gue make jersey ini murni karena gue mau ngebahas tentang jersey Inggris nanti. Cuman kalau lu tanya gue apa sekarang, mohon maaf nih. Oh gitu. Kalau bisa lepas nih bajunya tapi nggak mau lepas baju. Nah, kita sekarang Kita sudah. kirain dia mengkhianati apa yang kita omongin kemarin. Kita kira Aduh. dia tidak sesuai dengan ucapan. Iya. Tapi hari ini kita akan bahas sedikit tentang jersey ini dan timnya bersama ini juga. Oke. Iya, ya. Oke. Tapi semua itu setelah Podcast. bumper. Kembali lagi di Poros Portugal bersama saya Patrick. Bersama gue Eski Sungkar. Dan gue Remo. Yoi. Kenapa jadi lu yang buka ya? Harusnya kan gue yang buka tadi. Karena di Poros Halang itu selalu yang opening itu selalu adalah Patrick. Anyway, kita lagi ada di Football Debt Concept Store Yoi. di Cipete. Oke, buat kalian yang masih penasaran nih mau nyari jersey timnas Piala Dunia yang bakalan sebentar berapa hari lagi? 3 hari lagi. Oh, 3 hari lagi. 3 hari lagi mau mulai. Kalian masih mau cari jersey yang ori udah pasti nggak ada Yoi. KW-KW dah ya. Lu kesini buruan. Yoi. Nah, ngomong-ngomongin jersey, tadi lo pakai jersey Inggris. Lo pakai tadi jersey Inggris kan? Sorry Mon, Nah, di episode kemarin kan kita udah bilang nah, ini untuk World Cup tahun ini ya. kita semua poros Portugal. Nggak ada. Biasanya poros Halang itu selalu poros Inggris. Iya. Tapi untuk musim ini, sorry nih, setelah Tuchel out itu ninggalin beberapa Harry pemain, Maguire, Luke Shaw, Phil Foden, Trent Alexander dan banyak lagi lah. Aduh banyak lah. Sampah ya sampah. Inggris basically lolos grup aja udah bagus. Wow. Tuh, itu statement ya, itu statement tuh ya. Oke. Jadi menurut gua Ya. mau nonton sepak bola Piala Dunia yang 4 tahun sekali ini, pengen ngedukung tim yang bakal jauh dong Bener perjalanannya. dong, bener. Bener nggak? Ngapain gua dukung Inggris yang grup stage selesai nggak kemana-mana lagi kan? Iya. Mending untuk musim ini gua dukung Portugal. Tapi lu yakin nih Portugal? Iya. Dua nih alasan gua dukung Portugal nih, Mon. Oke. Yang pertama, Hmm. karena yang tadi udah kita jelasin. Karena Inggris lagi bapuk, bukan bapuk, bahkan kita belum tahu. Sampah udah. Menurut gua nggak akan kemana-mana. Oke. Ya. Yang bapuk. Tapi yang kedua, gue pengen perdebatan GOAT itu berlanjut. Apalagi kalau sampai Cristiano Ronaldo bisa mengangkat Piala Dunia, Dan Ntar Ballon dulu. d'Or. Dan Kejauhan. Ballon d'Or Bruno Fernandes. dua-duanya. Kejauhan. Gue pengen tahu ini jersey Portugal. Lu baru beli? Yoi, kok beli? Hah? Kok beli? Kan kita bareng FDCS. Ambil cuy. Ngapain Tinggal beli? ngambil di sini. Tinggal ngambil. Jelasin dong jersey Yoi. dong. Iya dong. Nih guys, kalau kalian seperti tadi kata Emon, pengen cari jersey berkualitas Yoi. yang original, kalian datang aja main-main ke FDCS karena di sini hampir semua jersey tim yang lagi bermain di Piala Dunia besok ada di sini. Oke, tapi pada malam ini gua akan jelasin tentang jersey yang satu ini. Ini Portugal. Oke, lu punya beberapa pilihan kalau mau Portugal. Lu punya yang away-nya, nanti ada insert dari Ada way. ya ada away-nya itu keren banget, warna putih kebiru-biruan hijau. Ada Detail list-list deh, detail. kayak batik gitu Nah, lah. ada yang merah ini tentunya ini yang home-nya, yang main jersey-nya. Tapi ada juga yang modelnya seperti ini. Jadi ini namanya replika ya untuk fans. Oh, oke. Cuman dia langsung udah ada fontnya, udah ada langsung namanya. Ya, ini langsung udah ada Cristiano Ronaldo. Yes. Cuman sayangnya kalau di FDCS memang yang tersedia yang font Cristiano Ronaldo aja. Oke. Kalau lu cari Bruno Fernandes, lu masih bisa kok di FDCS Iya. untuk ngepres Nitip kali. nama. Bukan, lu bisa ngepres namanya. Oh, langsung ngepres nama. Karena di bawah tuh ada lengkap berarti. lengkap ngepresnya, oke? Nah, untuk ngejelasin, ini jersey Portugal made by Puma. Nah, Ini peralihan karena dulu-dulunya mereka ini kayaknya tahun pertamanya mereka untuk pakai Portugal. Sebelum-sebelumnya pakai Nike juga. Gua setuju banget ninggalin Nike. No disrespect kepada Nike. Tapi ya sorry ya, nih gua bilang Inggris zamannya Umbro seperti yang tadi gua pakai keren cuy. Desainnya keren. Iya. Bahkan yang putih polos kayak gini aja masih ini ada tahun motif. berapa?
Ini gua lupa lagi. Gimana sih? Ini bukan fans Inggris nih. zamannya yang Beckham Paul Scholes nih. Iya, Paul Scholes. Eddie Sheringham. yang Eddie Sheringham. bukan 98. yang Beckham di ini diserang. Ini kerennya kenapa gue bilang keren Umbro. Lo tau nggak? Ini udah jarang banget dilakukan. Ini reversible. Itu yang membuat keren Umbro Inggris dulu. Karena yang di depan itu sama-sama putih ya, tapi di depan itu dia pakai logo Three Lions. Cuman di bagian dalamnya tetap lu bisa pakai bagian dalamnya berubah yang shouldernya dari merah jadi biru, tapi logonya berubah jadi Inggris. Oh. St. George Cross. Bedanya dengan yang Cross. baru. Nah, yang baru nih, wah gue udah kayak jualan nih di TikTok. Iya dong, kan warga Nah. Poros pengen tahu kenapa. Iya. Ini jersey- tadi yang gue maksud dengan baju yang Tar dulu Inggris hijaunya. dulu satu-satu Iya, dulu. nggak, cuma Inggris ini dulu. lagi nggak. Lu jangan motong-motong yang lagi jualan. Nih yang baju yang Portugal tadi yang hijau, ini juga keren banget. Nah, Inggris yang sekarang, Nah. ya sorry to say, ini lo kalau lihat, bahannya sih oke, bahannya sih bagus banget. Dan ini yang play ratio ya. Play ratio dengan yang replika tentu berbeda motif dan desain. Bukan desain, bahan yang dipakai. Ya. Cuman kalau lu perhatikan, it's not ugly. Ini tetap Bagus keren, kok, menurut ini tetap gua keren. bagus. Karena lu lihat ini kerahnya juga Dan menurut ini gua cakep agak banget. tebel untuk play ratio Iya. oke. Ini sih, bagus. maksudnya motifnya, iya makanya. Motifnya. Kalau dari sisi desainnya sih ini oke. Karena ya lu lihat nih kerahnya ini kayak kalau di Inggris sana kan orang karena kebiasaan tuh pakai jumper. Nah ini dipakai, ditiru. Inilah konsep yang diambil waktu itu. Oke. Bahwa ya lu elegan. Jumper tuh kayak Secara gimana? secara nggak langsung lo pakai jersey berasa kayak pakai sweater, jaket gitu Ya, lah lebih kepada menggambarkan ciri khasnya Inggris. Casual, Casual di gitu sini nih ya. Nah, Casual, tanpa meninggalkan oke. ya ciri khasnya Inggris sendiri ya dengan merahnya, Oke. dengan garis-garis Iya, iya, iya. kerasnya, dan tentunya Three Lions. Dan kalau lu bingung kenapa ada satu bintang, karena ya believe it or not kan memang Inggris ini udah pernah juara sekali, Yes. Udah lama. udah lama banget ya. Portugal pet nggak salah. Siapa? Portugal Hat-trick. kenapa nih? Geoff Hurst. Oh, Joe first. Nah kalau Portugal bener-bener nih, ya ada kakak-kakak kalau mau jangan lupa dicek keranjang kiri bawah ya yang kuning. Tapi kalau yang Portugal, ya sorry to say ya men, Puma did it better menurut gua. Satu, nih logo, lu lihat nih. This is rubber embroidered. Wow, oke. This is rubber. Satu-satunya yang gua tahu musim ini juga pakai kayak gitu adalah Adidas. Tapi Adidas ngeluarinnya di klub. Iya. Kalau lu lihat yang MU juga kan sekarang Rubber. pakai rubber. And this is good. This is good quality. Tapi nggak tahu kenapa ya, vibes-nya gue berasa kayak jersey latihan. Karena ya bahkan Mon, sorry itu saya Mon, ini cuman Tapi jersey. oke, keren. Ini keren. jersey pantai replika ya. loh. Iya. Ini bukan PI-nya. Iya, iya, iya. Yang direplika aja udah begini, lu bayangin yang PI-nya. Oke. Ada itu PI-nya kalau Oke. yang main-main aja deh kayak FDCS. Yang merah, Oke. pet, yang merah. Nah, kalau yang bedanya. merah ini yang PI. Enggak ding, ini yang replika juga. Ini yang replika kan. Tadi perasaan ada gue pakai yang PI Cristiano deh, Ronaldo. kenapa berubah? Nah ini yang replika juga, cuman bahannya sama lah dengan yang ini. Cuman itu berbeda banget dengan yang bahan kalau untuk PI. Oke. Anyway, gue bisa panjang lebar ngejelasin di sini. Lo mendingan daripada dengerin omongan gue yang panjang lebar, mendingan lo datang main ke FDCS, ya itu ada di Cipete. Lo bisa lihat sendiri pilihan-pilihan tim yang mana yang mau. Mulai Betul. dari Brazil ada, Ya, ya. Argentina, Messi, Nih. dan yang lain-lain. Bakat nih, yang dipakai sama abang ini Uruguay. Uruguay. Lo kemarin bukannya Lo bilang kenapa nggak pakai Portugal? Uruguay yang satu lagi? Lebih keren. Gua Portugal. Lu Portugal. Iya, cuman gue juga sekarang mendukung Uruguay karena ada Marcelo Bielsa. Oh. Weh. Sosok yang gua hormati. Kalau lu bisa tuker gelar sama respect, gelarnya Bielsa tuh udah banyak banget. Yoi. Karena yang orang yang No debat respectin sih. dia udah banyak. Ya, no debat, no debat. Ya, Yoi. terus kemarin waktu dia pegang Leeds, lu tetap respect. Ya respect dong. Bikin Kan fansnya MU. kan MU-nya menang 6-1, 5-1. Dia ngalah. Ya biasa duduk kayak gelu ini nih. Iya 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 Duduk iya. gitu. Iya. Yang ngedudukin kopi. Ya. Anyway, Apa ini nih, baju. Yuki? Bedanya apa sama jersey lain ini? Kalau gua ngerasanya ini desainnya tuh lebih enak, tapi yang bikin bagusnya lagi dia ada tulisan Uruguay Noma di belakang. Di belakang Wah, sini. cakep. Kayak ada apa namanya iya, nih? iya, iya. Semangatnya ayo Iya. Uruguay. Slogan, gitu, slogannya slogannya. Tapi Ki, gue tambahin ini kayaknya semua jersey Nike begitu. Karena yang jersey yang Inggris yang ini pun ada Ingat dulu Slogannya? slogannya. Slogan. Tapi bukan slogannya Inggris. dulu Oh. inget nggak United? Glory dan happy katanya. Kalau ini enggak, ini slogannya di Dulu Uruguay. United kan believe. Ya. kan? Tapi dia masih ini, dia bukan rubber Masih juga. apa, Cuman sih dari belum baju, rubber ya ini. iya dari baju, desain dan
dipakainya tuh gayanya tuh iya. pas banget. Ditambah lagi Oke, kalau so- lu lihat away-nya lebih gila lagi. Oke. Itu versi Itu Wakanda. cakep, biru tua kan. Iya. Kayak Wakanda. Kayak Oh, Wakanda, itu cakep bener. Logonya di tengah. Nanti lu lihat deh, nanti muncul ini. Kalau nggak lu main aja ke sini, lu cek sendiri, lu lihat. Yoi, Kalau lu bener. bisa nahan Iman untuk gak beli, 2 jempol sih buat lu. Karena bagus banget yang away-nya, tapi gue lagi pakai yang home-nya nih. Karena menurut gue pas aja cocok gitu. Tapi basically memang kayaknya musim ini yang away-nya ya, maksudnya Piala Dunia kali ini yang away-nya yang bagus-bagus ya? Yang Amerika home-nya bagus. Oh iya. Bergelombang gitu. Yang gue bilang jelek ya? Yang lu bilang jelek. Padahal semua orang bilang bagus dia doang. Gue doang yang bilang jelek. Aneh. Nah, Nah, lu mau kenapa nggak pakai jersey? Satu nih ya. Ah, Ini kan properti FDCS ya. Oh, oke. Dan badan saya cabi nih. Jadi sebenarnya ada. Cuman kan gua nggak suka Inggris sekarang. Tadi ada Inggris, gua nggak mau pakai. ada kak? Iya, gue tahu. Gua pakai jagoan gua dong. Kemarin kan gua sempat bilang, gua Jepang. Nah ini, ini keren banget coy, asli. Ini kalau gua cek ya, gua lihat, gua riset nih. Oke. Ini bahannya plastik ocean gitu lah. Jadi bahan ramah lingkungan jaket ini. Oh, Dan oke. ini windproof, serius. Ini adem nih di atas gua AC persis, nggak berasa coy. Sumpah, ini jaket keren banget. Berarti Dan ini kalau motoran pas ya? Motoran pas, lo jalan, lo ngeceng, lo ngapel. Dan logo Adidasnya masih yang lama ya. Ini Trefoil. tau nggak apa yang bikin Gokil. keren nih? No. Menurut gue. Karena lu bilang motornya keren nih. Lo nyetadion, ya lo nyetadion. Ini udah Anjay, keren cuy. hitam Sumpah, cuy. coy. Mhm. Black, apa? Black Man Peace. in Black. Man in Black. Red Army, Oke, Red oke. Army, Red Army. Tapi kita di sini mau bahas Piala Dunia. Gue Jepang, Eski, Uruguay, Scotland, Portugal. Inggris, Tinggalkan dulu. tinggalin dulu. Enggak lah, gue tetap cinta Inggris cuman sorry. Tapi This mungkin gue baru kan, gue juga jelasin kalau gue sebenarnya Ya. suka Inggris Ya, juga. ya. Tapi lu kan nggak bukan into yang England iya, banget bener. kan. Yang penting gue British aja lah, gue suka Inggris, Wales, Tapi jagoan lu Scotland. sendiri di Piala Dunia ini? Gue sebenarnya dukung Portugal. Portugal, juara. oke. Tapi kalau yang lainnya gue lebih pengen lihat ya karena gue dasarnya suka tim papan tengah, ya gue dukung Portugal sama Uruguay Lo sama catet Skotlandia. Jepang nyetak sejarah. Gue yakin bang, dukung Jepang. Segrup sama Belanda. Jepang siapa aja sih? Gue Jepang lupa ketemu dah. Belanda. Jepang, Kalau nggak salah Belanda. ada Ekuador juga deh. Ekuador. Kalau nggak salah ada Ekuador juga. Satu lagi gue lupa. Tapi lu Wah, yakin dibuka kalau- handphone. Tapi kan kemarin gue udah bilang, gue di Piala Dunia ini karena gue udah kecewa sama Inggris, gue into Jepang 100%. Iya, tapi masalah dia ketemu Belanda nih. Hmm. Yang mana punya nama besar. Depannya ada pemain favorit kita semua sebagai warga poros. Kodi Gakpo. Tapi backnya favorit kita semua juga. Van Dijk. Van Dijk. Tapi kayaknya dia ayam-ayamin Iya, sih iya, kalau dia. iya. Nah, gimana nih? Lu yakin? Gue yakin. Ah, jelasin Jepang, dong, Swedia. dikit. Jepang, Swedia, Tunisia. Tunisia bukan Tunisia. Ekuador, bener. Tunisia. Jepang, Mana sih? menurut gua, Oh, oke, benar. menurut gua, Swedia itu bukan tantangan. Gue yakin sama permainan Jepang, taktikal banget lah. Lo lihat waktu mereka ngalahin Brazil, Oke. 3-2. Lo lihat waktu mereka Oke. ngalahin Inggris 2-1. Oke. Menurut gue itu Jepang yang berbeda. Taktik kalau lo bilang passing vertikal apa, ini wing speed. Graham Potter. Iya, ini Swedia, benar-benar nyerang Graham dari Potter, sorry ini nih. benar-benar nyerang dari sayap Iya, gitu. iya, loh. iya, iya. Dan ini tuh apa ya? Sebenarnya udah sering dimainin waktu zaman 4-4-2 kan. Gini deh, gue nanya aja nih. Bakal menang nggak lawan Belanda? Andai kata gue bisa Iya. bilang, apakah yakin Jepang mengalahkan Tunisianya Belanda? oke lah ya. Laga Lu- Tunisia Yes. oke, Swedia Karena gua laga pembuka itu penting. Iya, gua yakin 100%. Gue yakin 100%. Ngalahin. Gue udah bilang, Jepang nih minimal semifinal. Oke. Itu kalau dari gua. Tapi kayak gue boleh nambahin nggak sih soal Jepang? Boleh silakan. Jepang ini off the ball movement-nya bagus. Hmm. Jadi dia pergerakan tanpa bola dan dengan bola berbahaya. Organisasi pertahanannya very good. Oh, Bahkan iya dia adalah tim pertama yang lolos di Asia. Padahal dia ada di grup neraka bersama dua kontestan pengalaman
di Piala Dunia. Arab, Qatar, ya kan? Terus uji coba dia rapi, Iya. ngelawan tim-tim berat. Sengaja nih tim-tim Eropa, Scotland dia hajar, Inggris dia hajar, Iya. satu lagi Brazil dia hajar. Brazil. Oke ya. Itu benar-benar keluar Iya permainan itu yang Oke, ya. sampai kaget ya si Ancelotti. Iya, tapi kan tetap ini nama besar Belanda dan main di Amerika, itu yang gua khawatirin. Karena ya this is Amerika gitu. Tapi sebenarnya bukannya itu advantage buat yang timnas Jepang ya? enggak, karena Main memang- di Amerikanya gitu loh, dengan humidity yang panas. Nah, itu apakah Itu ada kayak sejarah menurut ketika gua- di Amerika Selatan 2014 tim-tim Asia tuh Ya, menurut gue itu faktor X lah. Faktor X karena beberapa kali kan Jepang juga main sama tim-tim Asia. Iya, iya. Bahkan ada Afrika juga, gue lupa Ghana atau Senegal ya, lupa gue pokoknya. Iya, iya. Nah, di situ menurut gue itu penyesuaian pemain buat cuaca. Karena kita tahu Piala Dunia 2026 ini bisa dibilang Piala Dunia yang paling berbahaya karena BMKG. Intinya cuaca saat ini di Amerika tuh bisa mencapai 40 derajat dan ini sangat berbahaya buat para pemain di lapangan. Tapi menurut gue sekarang ada aturan water break aman sih. Ya 3 kali water Iya, break 3 kali apa dua kali water break menurut gue juga udah cukup. banyak aturan-aturan baru di Piala Dunia. Gue yakin sama Jepang. Salah satunya juga ada hitungan lempar juga yang diperbarui. Cuman, Nah, ini sorry, lo yakin banget sama Jepang kan? Yakin gue. Bahkan gini, kita lihat ini Jepang ini dulu mungkin sebagai pendatang lah ya. Sekarang ini kan udah langganan World Cup juga. Iya. Cuman kalau gue perhatiin dari years by years 4 tahun ini, master class-nya tactical itu masih di tim-tim yang lama lah, kita bilang yang lawas-lawas. Oke. Dan Belanda salah satu tim yang memang Ya. secara strategi mereka udah lebih ngerti untuk mainnya. Cuman kan ini udah sepak bola modern. Even kalau kita bilang Burnley aja bisa bikin susah Manchester City. Contoh kecil aja. Nah, Piala Dunia ini kan orang-orang terpilih semua. Jepang kurang bagus apa semua di Eropa. Dan menurut gua ini pelatih yang Watanabe. sama dari musim Hajime Moriyasu. Hajime Moriyasu tuh dari Piala Dunia Kemarin, 2022. terakhir lah ya 2022. Menurut gue dia udah apal banget gitu kontur permainannya Jepang mau kayak gimana dibawanya. Jadi makanya itu menurut gue kayak cuaca atau apalah yang dibilang kutukan main di tempat kayak di Amerika gitu, itu faktor X. Gue setuju, cuman gue men-challenge aja nih. Sejauh mana Bang Emon yakin Semifinal. melawan Jepang? Semifinal. Mau ngulangin 2002 nih. Sorry, 2002 lu main di kandang. Iya, Lu main di daerah lu sendiri. Tapi nggak apa-apa, gue kasih fakta dikit ya. Yang merubah Jepang itu adalah sosok Arsene Wenger ketika di Nagoya Grampus. Iya. Sampai akhirnya Jepang ke Pildun 98. Kalau lu ngomongin underdog ya Jepang. Satu nih ya. Kalau gue bilang, kenapa gue bilang gue suka Jepang? Ada Nagatomo umur 39, Ronaldonya dibawa buat ya ngeliatin tuh anak-anak muda. Ya kan di belakang ada yang tadi gue bilang Arsenal. Zamannya Arteta memang, tapi kan gara-gara Arsene Wenger, Tomiyasu jadi ada di Arsenal. Belum lagi Daichi Kamada. Itu Bayern Munchen. Iya, Zion Suzuki sama Goto doang pemain mudanya. Ini pemain-pemain mateng semua. Watanabe. Tapi paling gede timnya di mana? Kamada doang di Crystal Palace. Cuman kalau dibilang kalau lu ngelihatnya underdognya dari timnya nggak relevan sih, Mon. Karena menurut gua Jepang itu udah nggak bisa dihitung sebagai underdog karena mereka udah satu langganan di Piala Yakin lu Dunia. ini masih underdog tau? Enggak, gua bilang sih Jepang, Norwegia. when you talk about the underdog itu menurut gua adalah tim-tim yang kayak Skotlandia. Bukan karena mereka ada pemain-pemainnya main di tim besar ya, tapi memang secara reputasi mereka nggak pernah lolos jauh. Jepang udah semifinal ya. Belum dong. Ya 2002 kan udah semifinal. Maksudnya Bukan, udah Korea. Korea yang masuk itu, ya, bukan iya. Jepang ya. Lebih kayak gini sih, Bro. kita samakan dulu checklistnya. Kenapa Jepang tidak underdog? Apakah karena dia tim kecil, negara kecil tidak diunggulkan? Memang tidak diunggulkan. Berarti dia emang pantas dibilang Iya, underdog. dibilang underdog. Nggak Karena dia diunggulkan. negara kecil. Gua lebih ngeliat kalau kayak lu nyebut the underdog ya, kayak tahun Piala Dunia yang sebelumnya itu Maroko tuh, yang nggak pernah ada yang nyangka dia bisa sampai sejauh kayak gitu. Oke, berarti kan kenapa dia tidak underdog karena seberapa jauh dia diunggulkan saat ini. Iya. Keunggulan keberapa Jepang untuk sejauh apa Jepang melaju
Gua rasa juga enggak sih, Bang. Iya. Iya. Karena ada 48 negara nih. Betul, itu salah satu perubahan. Itu salah satu perubahan Piala Dunia. Enggak, itu gua. Tapi gua- bagus loh, gua jadi bagus. teringat. Ada orang yang malah defensif loh. Enggak, Appreciate. benar. Karena gua baru teringat. Ini Piala Dunia format pertama kali dipergunakan di mana jumlah pesertanya sebanyak ini, 48 negara. Itu juga menurut gua yang akan menjadi sebuah faktor X akan siapa yang jadi juara. Karena di sini kita nggak ngomongin lagi group stage yang lalu lu masuk ke tahap berikutnya, tapi ini udah lebih kepada Little League. Iya. Udah bener-bener lu tuh harus bisa menjaga stamina lu Iya. dengan short competition yang dalam kurun waktu yang begitu pendek, lu harus bermain lebih banyak daripada biasanya. Ya, pendek tapi padat. Iya, itu justru resiko kepada Iya. cedera. Betul banget. Oke. Gue setuju. Nah, Makanya Portugal yang akan juara. makanya Scotland karena ada Dominic Thiamnya Wrexham, ada Angus kipernya Ya udah jelek sih. jelas, sudah Scotland pasti. dia kipernya jelek, gue Nih, kelemahan nih, mereka. nih. Kipernya cadangan semua. Ini form Craig Gordon dipanggil. form terbaiknya Onana nih, Jion Suzuki. Ya, Pokoknya, dia sama tau mau Nana. Kalau soal Jepang semifinal. Kalau soal Mark kiper, my word. Mon, kalau kita ngomongin kiper, Hmm. Portugal juga kiper keduanya itu kipernya Wolves, Mon. Oh iya, benar juga. Josesa. Iya. Ya udah. Josesa. Jadi kalau lu ngomongin kiper jangan. Iya. Oke, itu aja mungkin ya kita bahas. Mungkin di next episode kita mungkin lebih fokus ke siapa yang bakalan juara. Menarik nih. Atau Iya. gue punya ide nih. Dari Ya. tadi kan jagoan kita masing-masing Ya, nih. makanya- Tapi kita harus membuang ego itu. betul. Kita bahas. Tapi gue satu sedikit aja sebutin aja nih. Apa? Kira-kira siapa pemain yang player to watch-nya di Jepang sama di Portugal? Oke. Sama nanti gue juga sebut. Siapa di Jepang? Gua Sedikit aja. player to watch, pemain Feyenoord, Siapa tuh? Ayase Ueda. Ayase Ueda. Karena ada dua, ada Watanabe juga. Backnya. Enggak sih, gua striker Yang itu. striker ke top score sih. Top score. Oke. Nah, kalau Bang, gua Cristiano Ronaldo. Enggak. Lu tahu kan, sebagai fans MU, pasti mata gua akan tertuju pada Bruno Fernandes yang baru aja mencetak 21 assist di liga. Gua yakin dia akan mencetak Ngeri. assist juga di Piala Dunia. Ngeri itu. Tapi player to watch, dan ini yang akan menjadi pundi-pundi assist buat Bruno, Dia Dalot. Joao Felix. Felix. Yoi. Felix. Lu Yakin lihat, dimainin? gua yakin. Yakin dimainin? Yakin. Karena gini, ini teori gua ya. Tapi gue yakin sih. Anjang. Ronaldo dia akan main, tapi gue yakin egonya di Piala Dunia ini nggak akan kepanjangan. Oke. Dia akan mengganti Ronaldo. di SK beberapa lah langsung. pertandingan. Lo Ki. Kalau gua Player to watch. John McGinn lah, kapten. Yoi. John McGinn. Tapi make sense. Juara Euro. Gila Ada lo. John McGinn, Lu lihat ada dong. Scott McTominay. Lu lihat dong di klubnya jadi nasibnya kayak mana. Oke, itu aja dari kita ya, Poros Salang. Next episode ketemu lagi Poros ya. apa? Poros Portugal. Poros Jepang. Poros Portugal. Poros Poros Scotland. Jepang. Kita sekarang lagi ada di FDCS. Kalian yang mau nyari nih jaket yang lagi gue pakai nih. Baju rubah. Windproof, ya. Jersey Portugal yang gue Nah, pakai. Rubah langsung aja Bielsa. datang ke Football Depth Shop apa? Football Department Concept Store. Football Depth Concept Store di Cipete. Oke, Yoi. deket-deket McD di sini nih. Yoi. Deket-deket halte MRT. Ya, 11. Pokoknya lo di seberang toko ini ada Ya. for coffee, jadi lo Langsung aja. you'll never miss it. Yoi. Oke, gua Patrick. Gue Eski Sungkar. Dan dia Raymond Paraeng, di belakang kamera ada kameraman Arsenal yang Yoi. senantiasa berbahagia. Persipura, Kami Poros Poros Salang. Salang. apaan sih?